Haleluya. Oke, kita sangat bersuka cita pada waktu yang indah ini. Selalu diberikan Kristus bagi kita hati yang sejuk dan berbahagia untuk akan mendengarkan firman Tuhan. Dia selalu menghibur kita dan memberikan kekuatan yang bagi kita, karena Dia telah memberikan pesan bagi kita di akhir zaman, dan tetap kita bersyukur akan menjalani hari-hari kita, dan kita tahu bahwa kasih Kristus selalu mengalir dalam hidup kita setiap hari, siang dan malam, karena Dia tidak pernah melupakan kita, dan Dia selalu mengingat kita tanpa henti-henti, dan selalu memberikan apa yang kita butuhkan bagi keperluan kita, dan secara jasmani terlebih secara rohani. Haleluya. Itulah kasih sayang Kristus bagi mempelai wanitanya yang sudah dipilih, yang sudah ditebus, dan yang sudah dikasihi sebelum dasar dunia ada. Menandakan bahwa kita sudah ada di dalam pikirannya Yehova Allah sebelum dasar dunia ada. Sehingga kita ditebus lewat darahnya yang tercurah, karena kita adalah bagian daripada Kristus. Kita adalah tubuhnya sendiri, dan tidak akan bisa dipisahkan antara kepala dan tubuh. Itu akan tetap menyatu dan berada di dalam kekekalan, karena sejak dari awal pun kita berada di dalam kekekalan dan kembali kepada kekekalan. Haleluya. Itulah tandanya kita selalu bertahan dan bergiat terus memperjuangkan akan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ada masalah, tantangan, godaan apapun itu, tetapi kita tetap mempertahankan firman Tuhan, karena Kristus selalu mengasihi kita. Dan bagaimana Allah selalu juga mengasihi Yunus, sekalipun dia lari dari hadirat Allah, tetapi Allah tetap memelihara dia. Sekalipun dia ada di perut ikan, dan dia selalu memelihara dia, dan selalu bisa berbicara kepada seorang yang dia kasih sampai dia memberitakan kebenaran firman tersebut. Haleluya. Hal yang sama bagi kita di zaman. Itulah sebabnya kita harus selalu bergiat, benar-benar melihat dan menghitung hari-hari kita lewat firman Tuhan, lewat pembacaan akan firman Tuhan dan pesan terang di waktu senja. Jika itu hadir, jika itu ada di dalam hati dan palungan kita, tidak ada seorang pun dari dunia ini yang bisa memperdaya dan menipu kita. Haleluya. Karena tidak ada seorang pun di dunia, ya, iblis, setan, siapapun itu tidak akan bisa menipu Yesus Kristus. Dan sudah ada dulunya sebagai contoh yang ada di kitab Matius, dan kita tahu bahwa ketika Yesus Kristus lapar dan sudah haus, dan datang si setan untuk mencoba menggoda dan menipu dia, dia tidak akan pernah sedikit pun terpengaruh atau tergoda, melainkan dia tetap adalah firman. Karena firman adalah kekal, Kristus adalah kekal, dan tidak akan bisa dimanipulasi oleh dunia ini. Hal yang sama bagi kita. Jikalau kita tidak paham akan pesan dan akan firman Tuhan, dan ada 1, 2, 3 tahu sebuah pertanyaan dari firman Tuhan dan kita tidak mengerti, kita harus selalu bergiat belajar. Haleluya. Karena kita tahu bagaimana tentang perjalanan orang-orang Kristen di zaman dulu. Itulah sebabnya Rasul dan Nabi selalu memberikan sebuah pengajaran, bukan hanya sekedar membawa kepada ruang kudus, bukan hanya sekedar membawa ke tabernakel, bukan hanya sekedar mengundang atau membawa ke sebuah tempat peribadahan, bukan hanya sekedar itu, tetapi mereka benar-benar mengajarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah yang tertulis, sedangkan hanya orang yang pergi setiap minggu beribadah
berdoa dan bernyanyi, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika firman Tuhan berbicara, dia tidak pernah mengetahui sedikit pun. Itulah kekeliruan yang namanya orang-orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen sejati dan tidak mengerti benar-benar bagaimana tentang perjalanan ketujuh zaman gereja. Dan gagal di bidang ketujuh zaman gereja, dan mereka tidak mengerti siapakah utusan pada saat itu, sehingga mereka berbondong-bondong untuk pergi gereja mendengarkan firman Tuhan dan juga berdoa dan bernyanyi. Tetapi ketika firman Tuhan mengoreksi dan memperkenalkan dirinya, nol sama sekali. Haleluya. Seolah-olah bahwa dia adalah orang yang benar dan setia dan melakukan firman Tuhan, padahal keliru. Seperti Nikodemus. Dia mencari bagaimana tentang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika Yesus Kristus berbicara, hendaklah engkau dilahirkan kembali. Engkau harus dilahirkan kembali. Maka dia bingung. Bukankah dia seorang imam? Bukankah dia sungguh-sungguh setiap minggu atau setiap hari ketujuh ibadah? Selalu. Tetapi dia gagal. Siapa pemenangnya? Haleluya. Bahkan dia dikalahkan seorang perempuan Samaria. Dan dia dikalahkan oleh seorang yang buta Bartimeus. Karena dia selalu merenungkan firman itu. Akan janji-janji nenek moyangnya. Dia simpan di dalam hati dan pikirannya. Sekalipun dia tidak dapat melihat. Sekalipun perempuan Samaria melakukan hal-hal yang najis atau yang buruk, tetapi dia menyimpan semua harta itu di dalam palungannya. Ketika sentuhan datang, sinar kemuliaan datang daripada Kristus, dia langsung menangkap dan menerima apa yang dikatakan oleh Mesias. Karena benih yang ada di dalam palungannya adalah firman kekal. Haleluya. Haleluya. Itulah tandanya bahwa orang yang sudah berpengalaman dan sudah benar-benar berpengertian akan firman Tuhan, dia akan tahu firman Tuhan dan tahu meletakkan dan tahu cara bertindak. Karena di dalam tindakanlah semua yang mengaku dirinya Kristen gagal. Seolah-olah yang dia lakukan itu benar, padahal tidak. Haleluya. Jadi, lebih baik orang mengajarkan lewat firman Tuhan dan memberitahukan, menerangkan dari sejak sejarah dari zaman dulu sampai akhir zaman ini, daripada memberikan uang 1 juta atau 500 juta untuk supaya pergi beribadah, hanya berdoa dan mendengarkan firman, padahal tindakan sama sekali tidak mengerti, melainkan hanya berdoa dan bernyanyi. Namun kalau diuji dengan firman, maka dia gagal. Itulah sebabnya Rasul Paulus pergi menjelajah setiap daerah-daerah dan selalu membawa Alkitab dan menerangkan. Haleluya. Glory. Itulah yang sesungguhnya perlu dilakukan oleh orang-orang yang sejati. Itulah sebabnya firman telah menjadi daging, dan firman itu adalah Allah sendiri. Kenapa firman itu akan menjadi daging? Untuk supaya langsung berhadapan, bertatap mata, bercakap-cakap, berjalan-jalan dan lain sebagainya. Untuk supaya benar-benar tahu siapakah firman itu. Haleluya. Itulah sebabnya Alkitab adalah Kristus yang berbentuk tulisan. Untuk supaya semua orang tahu, itulah sebabnya ini dicatat dan ditulis dari kitab Kejadian sampai Wahyu, untuk supaya tidak ada tuntutan bagi Allah di hari esok, dan tidak alasan mendakwa bahwa kan Tuhan kan nggak ada tulis, kan Tuhan kan nggak perintahkan itu rasul atau utusan atau nabi siapapun itu.
untuk menuliskan di sebuah buku untuk supaya kami pelajari, membaca, untuk supaya kami mengerti. Gak ada lagi alasan seperti itu. Haleluya. Karena zaman dulu Kristus yang adalah yang berbentuk tulisan, Kristus yang adalah berbentuk sebuah bangunan, kita ingat Batra, ya, maka siapapun orang yang masuk ke dalamnya tidak akan binasa. Allah yang berbentuk, Kristus yang berbentuk Batra, itu adalah sebuah pelambang keselamatan bagi umat manusia. Dan Kristus yang berbentuk tulisan, siapa yang masuk ke dalam firman, karena ini adalah firman, dan firman itu adalah kita akan memiliki hidup kekal, dan tidak ada seorang pun yang bisa dapat binasa. Haleluya. Jadi kita akan mengerti akan hal itu. Mari kita sangat bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan bagi kita. Dan sebelum kita membaca dari kitab Daniel, kita terlebih dahulu membuka di kitab Daniel 2 dari mulai ayat 31 sampai 45. Sebelum kita membaca, mari kita tundukkan kepala sejenak, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus Kristus atas kesetiaan-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan, kasih-Mu terhadap kami mempelai wanita yang sedang berada di muka bumi sementara waktu Tuhan. Dan kami tahu bahwa Engkau sangat mengasihi kami, sehingga Engkau memberikan segala sesuatu bagi makanan rohani bagi kami di akhir zaman ini Tuhan. Sehingga Kau menghidangkan berbagai macam makanan dari kitab Kejadian sampai Wahyu dengan sempurna, untuk supaya kami menuju kepada sosok seorang manusia sempurna. Karena Engkau Tuhan menyempurnakan kami, menyucikan kami, kesalahan dan dosa kami Tuhan, sehingga kami masuk ke sebuah suasana yang sejuk dan sempurna dan kekal. Jikalau sudut dunia ini Tuhan sudah Engkau hakimi dan Engkau sudah membakarnya Tuhan dan menjatuhkan akan penghakiman atas dunia dan membinasakan dunia ini Tuhan untuk ketiga kali. Terima kasih Yesus atas semua akan janji-Mu yang tergenapi di akhir zaman Tuhan, sehingga mata rohani kami dapat melihat bahwa kami benar-benar mengetahui dan mengenali zaman apakah yang sedang kami hidupi zaman ini Tuhan. Dan selalu mengarahkan mata kami memandang kepada Allah. Dan memberikan sebuah jalan yang benar. Dan dibawakan oleh Roh Kudus. Dan menuntun kepada seluruh jalan kebenaran-Mu. Sehingga kami benar-benar Tuhan menikmati sambil berjalan untuk menuju tanah perjanjian. Dengan memakan firman-Mu yang sempurna, yaitu pesan-Mu Tuhan, dalam terang di waktu senja. Karena kami tahu bahwa pintu sudah hampir mau tertutup Tuhan, dan dunia ini hanya tinggal sedikit lagi waktunya akan berakhir, dan kami bertemu dengan Engkau di awan-awan, di perjamuan kawin malam domba Allah. Terima kasih Yesus atas semua kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami, menolong kami, memberi kekuatan bagi kami, dan memperlengkapi senjata-senjata kami Tuhan, untuk supaya kami mampu melawan musuh-musuh kami Tuhan, yang berasal dari dunia ini. Dan kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kepala dan telinga kami Tuhan, dan sehingga firman-Mu selalu membuahkan buah-buah yang sempurna itu Tuhan di dalam hati kami, dan menyisihkan segala hal-hal yang tidak baik dari hati dan pikiran kami. Terima kasih Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Kita melihat di kitab Daniel 2:31-45. Di kitab Daniel 2:31-45,
berbicara tentang kerajaan. Berbicara tentang penglihatan bagaimana Daniel melihat berdirinya sebuah patung. Berdirinya sebuah patung yang dimana patung itu adalah kepalanya terbuat dari emas. Karena kita tahu bahwa mimpi Nebukadnezar tidak ada seorang pun yang mengetahui selain daripada Daniel. Dan itu akan berbicara sebuah perlambang yang dilihat oleh Daniel. Dan perlambang itu adalah ujung nyatanya adalah manusia yang sedang menguasai dunia. Mari kita baca. Ya Raja Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggal berkilau-kilauan luar biasa tegak di hadapan Tuanku dan tampak dahsyat. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari kuningan, sedang pahanya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara itu Tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga hancur berkeping-keping. Maka dengan sekaligus remuk jugalah besi, tanah liat, kuningan, perak, dan emas itu. Dan semuanya berkeping-keping menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada berkas-berkasnya yang ditemukan, tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi suatu gunung yang besar dan memenuhi seluruh bumi. Kita lihat. Itulah mimpi Tuanku, dan kami akan menyampaikan penafsiran dari mimpi itu kepada Tuanku Raja. Haleluya. Kita lihat ini. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Kita baca lagi di Daniel 2:31, 33. Coba dibaca. Daniel 2 ayat 31. Daniel 2:31. Demikian firman Tuhan. Ya Raja Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Dan kita baca lagi di Matius 2 ayat 7. Matius 24. Kalau Matius 24 itu berbicara tentang materai. Matius 24 ayat 7. Coba dibaca.
Haleluya, demikian firman Tuhan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Haleluya. Jadi kita melihat bagaimana tentang Matius 24 ayat 7. Ya. Matius 24 ayat 7 dan juga Wahyu 6, 12, 15 dan juga Wahyu 11, 13, 14, Wahyu ya 16, 18, 20. Gempa bumi yang pertama, gempa bumi yang kedua, dan juga gempa bumi yang ketiga. Siapa yang melihat itu? Mendapatkan penglihatan itu yang dibawa ke surga adalah Yohanes. Dan kenapa kita membahas dan melihat tentang gempa bumi ini? Atau gempa. Atau terjadinya gempa bumi ya besar. Membuka dispensasi yang baru. Kita ingat itu. Tolong dicatat. Membuka ya dispensasi yang baru. Karena dispensasi yang lama sudah berlalu. Sejak kapan dispensasi yang lama berlalu? Dari Nimrod. Ya, lahirlah dispensasi yang baru. Dispensasi yang lama sudah berlalu. Sebab dari kitab Kejadian ketika Yehova berbicara kepada manusia dan manusia hanya mengakui dan menyembah ada satu Allah, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Dispensasi yang lama tidak ada seorang pun manusia yang menyembah atau mendirikan patung buatan manusia dari sejak kitab Kejadian 1 sampai zamannya Babilonia yang didirikan oleh Nimrod. Haleluya. Apakah ada yang mendirikan sebuah patung? Tetapi ketika timbul manusia, itu Nimrod mendirikan menara Babel yang sangat tinggi. Haleluya. Di sanalah dibuat dewa dan dewi. Di mana semua manusia digoda dan ditarik dan dipengaruhi untuk menyembah patung tersebut. Haleluya. Jadi kita melihat dispensasi yang baru. Dispensasi yang lama sudah berlalu. Dan kita melihat gempa. Ya, terjadi di gempa bumi besar. Membuka dengan cara membuka dispensasi yang baru. Lewat goncangan. Apakah goncangan? Yang dimaksudkan apakah gempa bumi yang selalu yang seperti yang datang kemarin? Gempa bumi yang menggoncang untuk membuka dispensasi yang baru adalah goncangan yang menyesatkan, yang dimana orang-orang yang haus dan lapar dan yang sejati yang mempertahankan firman Tuhan telah tergoncang lewat penyesatan, lewat ekonomi, lewat penyakit dan lain sebagainya. Itulah gempa yang sesungguhnya. Karena gempa yang berlangsung dari dasar laut atau dari bawah tanah tidak akan bisa menyesatkan manusia. Tetapi kita lihat bagaimana tentang pekerjaan akan Nimrod ini. Dan siapakah sebenarnya generasi penerusnya sampai saat ini. Dan kita akan melihat bagaimana tentang pekerjaannya. Apakah roh yang sama yang keluar dari penunggang kuda putih, kuda merah, kuda hitam, dan kuda abu-abu yang berlangsung pada penguasa
dari keempat penjuru, dari keempat kerajaan. Ya, dari keempat kerajaan yang menguasai bumi ini. Siapakah yang dilihat oleh Daniel? Yang berdiri tegak adalah sebuah patung dan berbicara tentang kerajaan. Haleluya. Karena kita tahu bahwa dunia ini berdiri dulunya dari 7 benua. Tetapi yang terdapat sekarang adalah hanya tinggal 6 benua. Karena benua Atlantik sudah tenggelam sampai ke dasar laut. Semua itu adalah tanda-tanda berbicara tentang akan muncul seorang raja penguasa di dunia. Yang akan menguasai dunia ini. Haleluya. Mungkin di sekolah itu dipelajari tentang benua-benua. Haleluya. Dan kita melihat, menelusuri sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kita melihat sesuai dengan firman Tuhan bahwa sejak berdirinya menara Babel yang didirikan oleh Nimrod dan apa yang sedang berlangsung di dalamnya, dan sebelum itu tampil apa yang sebenarnya dilakukan oleh manusia di muka bumi. Kita baca dulu. Kita baca dulu di kitab Kejadian 7. Kalau nggak salah di kitab Kejadian 7 ya 11-12. Kitab Kejadian 7 ayat 11-12. Kita lihat di sini. Kejadian 7 ayat 11-12 bahwa pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-7 belas bulan itu, pada hari itulah terbelah. Kita lihat. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat. Dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Saya sudah katakan tadi bahwa bumi ini dulunya terbagi dari 7 benua. Dan akhirnya jadi tinggal berdiri dari 6 benua. Karena benua yang satu adalah Atlantik telah ditelan oleh bumi dan menjadi lautan. Kita melihat itu. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang melakukan adalah Tuhan. Siapa yang melakukan Kejadian 7 ayat 11 ini adalah Tuhan. Dan kita melihat, ya, karena ini bukan hanya sekedar bacaan. Karena dikatakan di sini pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya. Kalau zaman ini bagaimana kira-kira? Kalau ada mata air keluar dari bawah tanah atau dari batu atau dari manapun, apakah dunia ini akan tenggelam? Kalau itu keluar terus siang dan malam tak ada henti-hentinya, nggak ada jalannya itu. Nggak ada dunia ini cerita, nggak ada alasannya atau nggak ada bahwa dunia ini akan tenggelam. Lantas kenapa dulu?
ketika ini kejadian dan keluar mata air dari berbagai mata dan juga membinasakan akan dunia ini, Tuhan yang buat. Haleluya. Benua yang satu hilang, Tuhan yang buat. Dan semuanya itu untuk membinasakan manusia yang keji, yang dijikan oleh Allah. Dan ketika Allah berjanji tidak akan lagi membinasakan dunia dengan air bah, dari situlah perkembangan cara pikir manusia. Berarti dunia ini tidak akan binasa lagi karena Allah sudah berjanji, berarti kita bebas politik. Bagaimana cara kita untuk membinasakan anak-anak Allah? Ya, berarti kita sudah bebas bekerja. Gempa bumi yang dulunya berlangsung seperti itu untuk membinasakan dunia, dan gempa bumi politik yang sedang berlangsung untuk menyesatkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka berusaha berbagai macam hal untuk supaya membuat manusia tertarik akan melihat menara Babel yang sangat tinggi dan akan melihat kekaisaran Romawi yang sangat juang menjulang dan memiliki kekuasaan yang besar di dunia ini. Haleluya. Dispensasi yang baru telah tiba pada saat ini. Bahkan dari sejak pada mulanya Nimrod mendirikan menara Babel yang sangat besar. Kita baca lagi di kitab Kejadian 10 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sentuh ini jadi kecil hurufnya, jadi nggak kelihatan. Saya besarkan sebentar. Ya. Kita lihat di sini ayat 25. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Bagi Eber lahirlah 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek. Sebab dalam zamannya bumi terbagi. Dan nama adiknya ialah Yoktan. Kita lihat ini. Pelek artinya adalah terbelah atau terbagi. Sejak kapan? Kita lihat di sini. Ini masih Kejadian 10 ayat 25. Terjadilah di sini, ya. Terjadilah di sini pembagian bumi. Artinya bumi terbagi, artinya terbelah. Itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa benua dulunya terbagi 7. Tetapi menjadi tinggal 6. Haleluya. Sejak kapan? Kita lihat ini. Zamannya Pelek. Siapa yang buat? Adalah Allah sendiri. Jadi kita melihat, sudah membaca tadi bagaimana tentang di zamannya Nuh. Berlanjut lagi sampai pada zamannya Pelek. Berlanjut lagi sampai zamannya Nimrod.
Kita lihat apa yang sedang berlangsung di sini, di muka bumi. Coba kita dan apa yang sudah kita baca tadi, ya, kita lihat, saya baca lagi. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada. Binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala daripada emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dan dari kuningan, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Saya sudah katakan tadi bahwa seorang penguasa bumi yang memiliki kerajaan adalah Nimrod. Sesudah itu akan ada kerajaan yang keempat. Yang pertama dari emas, itu adalah Babilonia. Yang kedua adalah dada. Dan yang ketiga adalah perut dan pinggang. Yang keempat adalah paha dan kaki, jari-jari. Sesudah itu akan ada kerajaan yang keempat yang keras seperti besi, tetapi seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang meluluh lantakkan. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancurkan, ya, luluhkan semuanya, luluhkan semuanya. Dan seperti Tuanku, lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang priuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Haleluya. Kita perhatikan, memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesudah dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari, kaki itu sebagian dari besi dan tanah liat, demikian kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Kita lihat, seperti Tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat. Tidak seorang pun yang bisa menafsirkan selain Daniel. Itu memberi mereka akan mencampurkan diri mereka dengan benih manusia. Kita sudah baca tadi kitab Kejadian. Kenapa Allah membinasakan dunia dengan air bah? Mencampurkan diri mereka dengan benih manusia, tetapi mereka tidak akan bersatu dengan yang lainnya, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Kita lihat, tetapi pada zamannya raja-raja ini, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak binasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Tidak akan binasa. Kita sudah membahas dari minggu kemarin bagaimana tentang ketika kapal ada di tengah-tengah laut atau di pinggir laut untuk disandarkan, pasti jangkarnya dijatuhkan. Untuk supaya dia tidak bergeser dan terhampas kemana-mana atau terlantar, oleh karena mereka mempunyai pertahanan.
Haleluya. Apakah hanya bisa Batra Nuh tanpa ada merpati untuk membawakan kabar gembira, kabar keselamatan? Haleluya. Itulah sebabnya setiap kapal punya jangkar, punya pertahanan. Itulah sebabnya ketika kita berada di dalam Batra, kita punya pertahanan. Roh Kudus ada untuk selalu menghibur dan membawa kabar gembira kepada kita, yaitu kabar keselamatan. Haleluya. Bagaimanapun tentang ekonomi, bagaimanapun tentang perang antar negara, bagaimanapun goncangan kepada hidup kita ini, kita selalu berada di dalam Tuhan. Kita berada di dalam lingkungannya Tuhan, dan kita ditempatkan di atas batu karang teguh. Haleluya. Sebab penjaga-penjaga, malaikat-malaikat sedang menjaga kita. Haleluya. Dan kerajaan itu tidak akan diserahkan kepada orang-orang yang lain, tetapi yang akan meremukkan kerajaan-kerajaan itu dan akan menghabisinya. Dan kerajaan itu akan tetap berdiri untuk selama-lamanya sebelum kita lihat. Tepat seperti Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit tanpa perbuatan tangan manusia. Kenapa dikatakan tanpa perbuatan tangan manusia? Tidak ada seorang pun dunia yang bisa mengalahkan Nimrod. Tidak ada seorang pun dunia yang bisa mengalahkan si kepala emas itu. Nanti saya akan terangkan siapakah keempat yang memiliki kerajaan yang sedang berlangsung di muka bumi. Di manakah daerahnya? Negara manakah itu? Haleluya. Tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, kuningan, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada raja apa yang akan terjadi sesudah ini. Mimpi ini adalah benar dan demikian juga dengan penafsirannya. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya selalu diingatkan Tuhan, janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Karena ada seorang utusan, seorang nabi untuk menafsirkan itu. Roh Kudus yang berbicara dalam dia. Seperti Abraham, Isa dan Yakub bahkan sampai kepada Musa dan semua rasul-rasul. Tidak ada seorang pun mereka bersandar pengertian diri mereka sendiri selain daripada Roh Kudus yang mengucapkan semua apa yang telah dia keluar dari mulut seorang nabi dan rasul. Haleluya. Jadi sini dinyatakan sebuah laporan yang tepat mengenai masa yang akan datang, mengenai sejarah yang belum tergenapi yang dinubuatkan akan terjadi di bumi dari zamannya Daniel sampai Yesus datang dan memerintah sebagai anak Daud. Itu dikenal sebagai masa-masa dan zaman-zaman. Masa-masa zaman-zaman itu berlangsung di mana? Sekarang adalah bangsa-bangsa kafir. Sejak kapan orang penyembah berhala? Dari zamannya Nimrod ketika dia mendirikan menara Babel yang sangat tinggi. Haleluya. Dan sehingga hampir semua manusia jadi penyembah berhala.
Apakah arti kafir? Adalah penyembah berhala. Haleluya. Kita lihat apa yang sedang mereka lakukan. Jadi di dalam kurun waktu itu terdapat empat pembagian sejarah yang diketahui melalui kekaisaran yang berkuasa di tiap-tiap pembagian itu. Bagaimana tentang kitab-kitab Daniel yang sedang kita baca, ya? Jadi yang diketahui melalui kekaisaran yang bangsa-bangsa kafir, dan di dalam kurun waktu itu tepat 4 pembagian sejarah yang diketahui melalui kekaisaran yang berkuasa di tiap-tiap pembagian itu. Pembagian itu dari siapa? Kita lihat pembagian Babilonia 1. Babilonia adalah ini si kepala emas yang dilihat oleh Daniel. Dan kita tahu bahwa yang lainnya, yang kedua adalah Media dan Persia yang memegang 4 kerajaan yang menguasai bumi. Media dan Persia. Dan yang ketiga adalah Yunani dan juga Romawi. Kekaisaran Romawi. Jadi kerajaan yang terbesar dan paling berkuasa ialah Babilonia. Semua orang tahu. Mau dicek di Google, mau di apapun, mau dilihat buku-buku sejarah, itu tepat sekali. Haleluya. Kerajaan yang terbesar dan paling terkuasa ialah Babilonia, yang dilambangkan sebagai kepala emas. Yang berikutnya ialah kerajaan Media dan Persia yang terbukti dalam sejarah. Ya, yang terbukti dalam sejarah kurang mulia dan dilambangkan sebagai dada dan lengan yang membuat dari perak. Dari kepala turun ke dada dan ke lengan. Haleluya. Jadi kemudian diikuti dengan zamannya Yunani, yang rajanya adalah seorang yang paling terkenal dari semua pemimpin-pemimpin militer yang pernah dikenal di dunia. Sehingga ya sepantasnya dilambangkan sebagai perut dan pinggul yang terbuat dari tembaga. Ia kurang mulia dibandingkan Babilonia, yang dimana kepala itu terbuat dari emas. Haleluya. Ia kurang mulia dibandingkan dengan 2 kerajaan yang terdahulu. Dari kepala, dada, dan lengan. Haleluya. Akhirnya sampai kepada kerajaan yang terakhir, yang adalah kekaisaran Romawi, yang dilambangkan sebagian paha dan kaki. Tetapi kerajaan-kerajaan yang sebelumnya dilambangkan dengan bahan-bahan mineral. Apakah kita tidak tahu apa arti mineral? Itu adalah buat dari emas murni, besi yang asli, tembaga yang asli. Tetapi kita lihat suatu kepalsuan terjadi. Antara besi dan tanah liat tidak akan bisa bercampur. Bukankah itu sebuah penipuan?
Kenapa itu? Ada apa di dalamnya? Siapakah mereka? Jadi dilambangkan sebagai paha dan kaki. Tetapi kerajaan-kerajaan sebelumnya dilambangkan dengan bahan-bahan mineral murni, emas murni, perak murni, besi yang murni, ya. Maka kekaisaran yang terakhir ini hanya di pahanya saja, yang adalah besi murni, itulah yang asli, besi murni. Sebab ketika sampai ke kaki, kita melihat itu adalah campuran dari besi dan tanah liat. Dan mineral dan tanah liat tidak akan bisa bercampur dan menghasilkan kekokohan. Tidak akan bisa. Gak ada jalannya itu. Tetapi itu adalah sebuah politik. Karena kerajaan itu sudah semakin menurun dari sejak Babilonia, kerajaan Nimrod. Adalah manusia yang gagah perkasa di hadapan Allah. Kadang-kadang manusia salah tafsir dan salah dimengerti. Seolah-olah seorang Nimrod itu adalah seorang manusia gagah perkasa di hadapan Allah. Seolah-olah dia adalah wakil Allah yang memberikan arahan dan pengajaran dan lain sebagainya kepada manusia. Padahal dia penyembah berhala. Haleluya. Tapi kita melihat bahwa itu tidak hanya itu saja, tetapi yang paling mengherankan, ya, kekaisaran yang terakhir ini. Kita ingat. Kekaisaran yang terakhir ini, Romawi, akan berjalan lama dengan keadaan bercampur yang aneh sampai Yesus datang kembali. Itulah sebabnya keempat kerajaan ini yang satu sudah berlalu. Dan kita melihat bagaimana tentang kerajaan yang sedang tampil pada saat ini. Haleluya. Antara kita lihat tadi suatu keheranan untuk membuat manusia bingung. Padahal seharusnya tidak ada kaitannya antara tanah dan besi disatukan. Tetapi kita melihat bagaimanakah cara manusia contoh bisa berjalan. Yang satu adalah besi, yang sebelah kanan contoh yang besi, yang sebelah kiri adalah tanah liat atau bercampur. Tidak ada jalannya itu bisa berjalan. Haleluya. Mau apapun, mau roboh pun itu tidak akan bisa. Tetapi kita sudah membaca di kitab Wahyu, ya, di kitab Wahyu, kalau nggak salah Wahyu 11 atau 13 itu, atau Wahyu, saya lupa. Nanti kita baca itu. Dan Yohanes lihat, dan ketika binatang itu ia keluar dari dasar laut, dan yang luka panasnya, dan ketika itu juga dia sembuh, dan semua orang heran-heran dan mengikutinya. Bukankah itu sebuah keheranan? Sehingga manusia berbondong-bondong untuk mengikutinya. Haleluya. Padahal tanpa sadar manusia itu, apalah jalannya, kok bisa ya? Ada apa sebenarnya di dalamnya dia? Kok bisa bercampur antara tanah dan tanah liat dan besi? Siapa yang dapat mengertikan hal ini? Di muka bumi tidak ada yang lain selain daripada mempelai wanita. Haleluya, amin. Seluruh bumi, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan, tidak ada seorang pun yang mengerti akan hal ini selain daripada
mempelai wanita Kristus yang sudah ditentukan dan dipilih akan menerima pesan akhir zaman bagi kita. Haleluya. Jadi itulah sebabnya kita tidak perlu tercengang-cengang melihat ketika binatang itu keluar dari dasar laut. Dan seketika itu dia sembuh ketika luka parasnya. Kita tidak pernah heran untuk melihat. Haleluya. Jadi kekaisaran Roma yang terbuat dari besi ini, besi mengartikan kuasa dan kekuatan besar yang menghancurkan penentangannya, yang menghancurkan barang siapa yang mau melawan dan menentang. Terdiri dari dua bagian utama. Daripada kenyataannya, kekaisaran itu terbagi menjadi dua bagian. Haleluya. Mereka sangat licik. Dari mana itu? Dari timur dan barat. Keduanya sangat berkuasa dan menghancurkan semua orang atau menghancurkan yang ada di hadapannya, yang melawan dan menentang dia. Itulah kekuasaannya. Haleluya. Tetapi sebagaimana kemuliaan dan kekuasaan dari semua kekaisaran itu berakhir. Kita sudah baca tadi. Karena batu itu harus terguling tanpa perbuatan tangan manusia. Hanya Allah lah, Kristuslah yang bisa menggulingkan batu ke atasnya dan meremukkannya. Sampai hancur berkeping-keping, bahkan sampai seperti sekam. Haleluya. Kita bersyukur bagi Tuhan Allah kita. Coba kita bayangkan, seberapa banyaklah kita memberikan kasih kita kepada Kristus dibandingkan dia memberikan kasihnya kepada kita. Itulah sebabnya Kristus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Haleluya. Lalu kita mengasihi dia. Jadi demikian pula dengan kekaisaran ini yang juga mulai runtuh. Demikianlah juga Roma runtuh, kekaisaran Romawi, ya, kekafiran. Bukan lagi besi. Ia runtuh, ia terluka, yang membawa maut sekarang. Romawi tidak dapat berkuasa, ia sudah berakhir. Begitulah, ya, pemikiran dunia. Haleluya. Ternyata betapa kelirunya pemikiran dunia itu. Sebab kepala itu Roma walaupun terluka tetapi tidak terluka sampai mati. Wahyu 13 ayat 3. Salah satu dari kepala-kepalanya yang muncul itu sudah terluka dengan sangat. Lehernya sudah menggadang dengan luka yang sangat dan luka yang sangat itu sembuh. Dan seluruh bumi mengikuti binatang liar itu. Kita bayangkan. Seolah-olah seperti yang saya katakan tadi. Kita sudah menangkap mungkin. Seolah-olah Nimrod sudah selesai. Apakah masih ada patung-patung yang sedang berdiri seperti di Menara Babel yang didirikan oleh Nimrod pada saat ini? Banyak. Di sini kita duduk santai ngopi atau minum teh. Sekejap mata kita tahu siapa mereka. Di mana tempatnya. Itulah keunggulan mempelai wanita. Atau sedang duduk pun kita di mana. Ya, kita tahu apa yang sedang dilakukan oleh manusia. Sekalipun itu di Amerika, sekalipun gak perlu kita pergi ke Amerika, ke Jepang, ke China, ke negara yang lain
untuk melihat, oh ini rupanya. Cukup kita hanya membaca di sini. Kita tahu semua apa yang sedang dilakukan di sana. Itulah kehebatan, keunggulan mempelai wanita Kristus dia kejaman. Tidak ada yang bisa menentang mempelai wanita, gak ada jalannya itu. Haleluya. Jadi karena kita tahu bahwa kekuasaannya adalah benar-benar sebuah bangsa di dalam bangsa. Dan dia mempunyai duta-duta besar. Dan menerima duta-duta besar. Kepausan Roma. Kristen yang palsu. Ya. Kenapa dikatakan bahwa Tuhan perintahkan tidak akan bisa disatukan antara negara dan gereja. Tidak akan bisa disatukan dari sejak awal mulanya. Karena politik tidak akan dicampurkan dengan firman. Artinya, tidak akan bisa bersama-sama dulu antara presiden di satu ruangan dengan tokoh agama, ya, atau seperti zaman dulu seperti rasul dan nabi. Haleluya. Karena sejak Nimrod sudah berlangsung perpolitikan yang mengerikan sampai dunia ini akan berakhir. Tidak habis-habisnya perpolitikan seperti yang dilakukan oleh Nimrod. Semiramis. Perpolitikan gak habis-habis. Haleluya. Itulah sebabnya tidak akan mampu manusia untuk meremukkan, membinasakan selain daripada Tuhan sendiri. Haleluya. Apakah ketika Yesus Kristus ada di bumi, apakah dia pernah bercakap-cakap ya mengenai tentang kemuliaan Allah, ya menyampaikan firman kepada orang-orang, dan dia duduk di atas satu meja bersama-sama dengan ya orang-orang atau seperti Pilatus atau Herodes atau kekaisaran siapapun itu atau orang Farisi Saduki pada zaman itu. Kristus memisahkan diri dari sistem organisasi buatan manusia. Itulah sebabnya Kristus memilih murid-muridnya bercakap-cakap dengan dia, berjalan-jalan bersama-sama dengan mereka yang sudah ditentukan Kristus menjadi miliknya sendiri. Bukan pernah dan tidak pernah Kristus bercakap-cakap dengan orang Farisi dan Saduki di satu meja dan bercakap-cakap dengan firman. Melainkan memisahkan diri dari mereka. Kekaisaran Romawi nggak pernah Yesus. Ya. Di sistem kerajaan dulu pun nggak pernah Yesus menyatukan diri dengan mereka. Haleluya. Hal yang sama juga dengan orang-orang di zaman dulu dari kitab Kejadian sampai Maleakhi atau Musa, Elia, siapapun mereka nggak pernah itu. Kalau memang mereka bisa seperti itu menyatukan antara negara dan gereja, maka Tuhan tidak akan pernah menyalahkan ketika anak-anak Allah mengambil anak-anak manusia itu keturunan dari Kain. Allah tidak akan merubah. Kalau memang bebas politik.
Itulah sebabnya Yesus Kristus tetap sama. Maupun hari Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya bahwa Allah itu tetap firman dan firman itu tidak bisa dicampurkan. Artinya tidak bisa disilangkan antara politik juga dengan firman. Haleluya. Tetapi kita melihat bagaimana tentang jelas oleh nubuatan-nubuatan Nabi yang sudah berlalu, yang sudah berlangsung, dan hanya tinggal nubuatan itu hanya tinggal satu lagi, dan itu akan berlangsung, dan itu akan nyata, dan kita jelas melihat lewat mata kita dalam mata Raja Wali, yang dimana gempa sedang menggoncang akan dunia ini dengan perpolitikan, lewat penyakit, ya, lewat ekonomi, lewat perang dan lain sebagainya. Tetapi kita tetap bertahan di dalam peraturannya Allah untuk mempertahankan firman-Nya dan melakukannya apapun yang sedang terjadi. Kalau terjadi gempa bumi, kalau terjadi kelaparan, atau terjadi apapun itu, Tuhan selalu pelihara anak-anaknya dan juga mempelai wanitanya. Haleluya. Kadang-kadang di masa ini gak peduli lagi akan suami kepada istrinya, kepada anak-anaknya juga gak peduli lagi. Yang penting pergi keluar dari rumah. Mau ada ikan untuk digoreng bagi anaknya, digoreng oleh istrinya, mau ada minyak makan, mau tidak ada, gak peduli lagi. Apa gak sedih seorang istri ditinggalkan, sehingga suami pergi memancing, pergi kemana-mana, berjalan-jalan, bersenang-senang. Lalu ketika istri melihat dapur tidak ada satu sendok pun garam, apakah sedih? Seorang suami mempertanggungjawabkan sebuah rumah tangga dan menyediakan makanan bagi istri dan sang anak. Allah memperhatikan rumahnya. Ini, rumah ini. Apakah sudah tidak ada lagi minyak makan atau ikan di dalam ini? Tuhan selalu sediakan berbagai macam jenis makanan di sini. Seperti ya dilihat oleh Nabi. Amin. Haleluya. Ketika istri menginginkan contohnya sebuah makanan, maka tepat Allah di situ. Tidak akan pernah kekeringan, tidak akan pernah kelaparan seperti zamannya dulu. Tuhan sediakan Allah yang sejati yang selalu memberikan kehidupan secara jasmani dan rohani kepada mempelai wanitanya. Hal yang sama juga seperti suami antara istri dan juga anak-anaknya. Jangan sampai tidak ada uang untuk beli garam 1 bungkus. Haleluya. Yang mencari-cari garam, nanti siapa yang malu? Istri. Kalau kita kekurangan kerohanian, siapa yang malu? Allah. Itulah sebabnya disediakan makanan di atas meja. Pesan terang buat saja. Haleluya. Sampai di sini pembahasan kita. Amin. Glory, terpuji nama Tuhan. Kita bersyukur atas kasih karunia yang diberikan bagi kita dan juga pengetahuan akan firman Tuhan. Amin. Dari iman sampai kasih ke saudara-saudara semua diperlengkapi sehingga membuat hidup kita semangat menjalani hari-hari kita. Sekalipun kita dengan panas dengan terik matahari untuk mencari nafkah, tetapi Tuhan selalu memulihkan. Apa yang kita perlukan selalu dipulihkan. Apa yang kurang di dalam kita selalu Tuhan pulihkan. Itulah sebabnya aku akan memulihkan. Haleluya, glory.
Mari kita pakai berdiri, kita kak pujian untuk menutup ibadah kita. Haleluya. Haleluya.